Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 MTS sesuai dengan KMA terbaru tahun 2019 yaitu KMA 183. Materi kita adalah kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Mengawali pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di awal pertemuan ini kembali saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, gunakan paket data kalian sehemat mungkin. Gunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Jangan sia-siakan paket data internet kita untuk tontonan atau tayangan yang kurang berfaedah. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ya. Oke, kita lihat untuk kompetensi intinya sebagaimana tertera dalam KMA 183, yakni menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kegiatan yang tampak di mata ya. Oke, kemudian adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan ini, pertama kita mau menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Ingat ya, ini kompetensinya adalah 4.2, ini keterampilan ya. Nanti tagihannya di sini adalah dalam bentuk keterampilan. Oke, kita langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisa kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ada kerajaan apa saja di pulau-pulau tersebut. Kemudian menceritakan. Nah, nanti kita di sini akan belajar menceritakan kerajaan Islam dalam bentuk tulisan dan media lain. Kemudian menceritakan secara lisan di media sosial seperti Facebook, IG, dan WA. Nanti kalian membuat tulisan-tulisan yang isinya tentang salah satu kerajaan Islam ini. Bisa kalian pilih ditulis di Facebook, IG, atau WA ya. Berikutnya menceritakan dalam bentuk video, yang videonya nanti di-upload di Facebook, IG, atau di YouTube ya. Serta membuat kesimpulan peranan kerajaan Islam dalam penyebaran Islam ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti endingnya kalian diminta ada 2 hal, membuat tulisan yang itu nanti tulisan kalian ditaruh di jejaring sosial, serta video kalian menyampaikan atau menceritakan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Sumatera, Jawa, maupun di Sulawesi. Itu ya ending dari pembelajaran kita ini. Agar orang lebih mengenal, kalian juga berperan dalam hal penyebaran informasi ini. Baiklah, kita mulai saja. Poin pembahasan kita yakni kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak ya. Kemudian ada kerajaan Pajang. Kemudian ada kerajaan Mataram, juga kerajaan Gorontalo, serta Kesultanan Buton. Nah, ini ya. Inilah tema-tema atau materi-materi yang nanti kalian bisa pilih kerajaan mana yang bisa kalian informasikan atau kalian publikasikan ya. Oke. Kita mulai dulu dari kerajaan Islam yang ada di Sumatera ya, di Sumatera. Nah, kerajaan Islamnya adalah yang di Sumatera ini yang pertama kita bahas adalah Samudra Pasai. Sebagaimana informasi yang kita peroleh bahwa kerajaan atau kesultanan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara ini adalah Samudra Pasai. Pendiri dan sultan pertama kesultanan tersebut adalah Sultan Malik As-Saleh. Dulu namanya Meurah Silu ya. Yang berkuasa sekitar abad ke-13 Masehi.
Pada masanya, Samudra Pasai menjadi kesultanan Islam yang penting di Nusantara karena peranannya sebagai pusat studi dan penyebaran Islam. Nah, ini gambar kerajaannya ya. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1524 dan setelah itu seterusnya kerajaan tersebut berada di bawah kontrol atau penguasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Adapun raja terakhirnya kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Zainal Abidin. Jadi ada 12 rajanya ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, masih di Pulau Sumatera, yakni Kesultanan Aceh Darussalam. Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada awal abad ke-15 Masehi. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang memerintah sekitaran tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Peranan kesultanan ini dalam menyebarkan Islam diantaranya dengan mendirikan tempat-tempat ibadah. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Tentu kalian masih ingat ini ya. Masjid ini yang masih berdiri kokoh pada saat terjangan tsunami hebat di Aceh kemarin ya. Masih luar biasa ya. Juga ada madrasah-madrasah serta menerapkan syariat atau hukum Islam. Jadi makanya di Aceh itu disebut dengan daerah istimewa Aceh. Istimewanya karena mereka di sana diperbolehkan menerapkan syariat hukum Islam ya. Dan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan mengislamkan penduduk negeri yang berhasil dikuasainya. Tadi ya kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini adalah masjid tadi ya. Masjid yang sangat megah yang masih kokoh ya. Nah, kerajaan Aceh Darussalam berakhir setelah Belanda berhasil merebut istana Kesultanan Aceh pada tahun 1874 Masehi. Sultan Aceh yang terakhir yaitu Muhammad Daud Shah yang hidup di antara atau yang memimpin pada waktu 1878 sampai dengan 1903 ditangkap dan dibuang ke Ambon tahun 1878 Masehi dan wafat pada tahun 1903 Masehi. Jadi ini masa memimpinnya ya yang 1878 ini. Adapun sultan terakhirnya adalah sultan ke-36, berarti ini rajanya ada 36 ya, yakni Muhammad Daud Shah. Nah, itu tadi yang terkait dengan kerajaan Islam di Sumatera. Kita ada 2 yang kita bahas. Selanjutnya kita membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Kamu boleh pilih nanti apakah ya kamu mau jelaskan yang di Sumatera atau yang di Jawa. Kita lihat yang di Jawa ada apa saja. 3 kerajaan Islam di Jawa yang kita bahas pada pertemuan ini adalah 1 kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang, dan kerajaan Mataram. Ya, terutama Mataram Islam ya. Mataram itu kan ada 2 ya. Jadi ada Demak, Pajang, dan Mataram. Oke. Nah, kerajaan Islam di Jawa berdiri menjelang kehancuran kerajaan Majapahit. Kita kenal sekali kerajaan Majapahit, dahulu kekuasaannya luar biasa ya. Penguat utama pendiri Kesultanan Islam dan sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Jawa adalah Wali Songo. Nanti ada pembahasan khusus tentang Wali Songo ya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdiri sekitaran tahun 1500 Masehi dengan raja pertamanya adalah Raden Patah yang memerintah antara tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi, artinya sekitaran 18 tahun beliau memimpin. Nah, ternyata Raden Patah ini juga masih keturunan Raja Majapahit yang bernama Raja Brawijaya ya, Raja Brawijaya. Jadi masih keturunan raja juga ya. Nah, ini gambar wilayah kerajaan Demak ya, terkenal dengan Masjid Demaknya ya. Sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, Demak mempunyai peranan besar menyebarkan Islam di Jawa. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat kegiatan mereka. Di sanalah mereka berkumpul dan bertukar pikiran,
untuk memecahkan berbagai masalah, termasuk mendirikan Masjid Agung Demak sebagai sentral untuk pembelajaran keagamaan di sana. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan atau Kesultanan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang namanya berubah menjadi Sultan Adiwijaya. Tidak lain merupakan menantu Sultan Trenggono, Raja Demak yang ketiga. Jaka Tingkir merubah namanya menjadi Sultan Adiwijaya setelah beliau menguasai wilayah kekuasaannya sampai ke Madiun, Blora, bahkan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Ini ya, Kerajaan Pajang. Pada tahun 1581 Masehi, Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir memperoleh pengakuan sebagai Sultanul Islam dari raja-raja di daerah Jawa Timur setelah terjadi musyawarah yang melibatkan raja-raja tersebut di Keraton Sunan Giri yang dipimpin langsung oleh Sunan Giri yang saat itu usianya sudah sangat lanjut. Nah, berikutnya adalah yang ketiga ini, Kesultanan Islam Mataram. Kerajaan atau Kesultanan Islam Mataram berlangsung mulai tahun 1582 sampai 1749 Masehi ya. Sebelum kerajaan ini pecah menjadi Mataram Surakarta dan Mataram Yogyakarta. Sampai sekarang kerajaan ini masih ya. Jadi ada di Surakarta maupun Yogyakarta. Adapun raja pertamanya adalah Panembahan Senopati In Alogo Sutawijaya tahun 1582 sampai 1601 Masehi. Nah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung. Hanyakrakusuma Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645 ya. Kemudian peranannya, Kesultanan Islam Mataram ini saat dipimpin oleh Sultan Agung menyelaraskan kalender Saka atau kalender Jawa dengan kalender Hijriah, ini kalender Islam, sehingga kalender ini digunakan secara resmi di Mataram. Artinya kerajaan Mataram menggunakan kalender resmi, kolaborasi atau perpaduan antara kalender Saka dan Hijriah. Hanya namanya yang berubah sesuai lisan Jawa, seperti kata bulan Safar menjadi kata Safar, Rajab menjadi Rejeb, Muharram menjadi Suro, Ramadan menjadi Poso, dan seperti itu. Kalian bisa lihat di kalender-kalender yang ada ya. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga, yakni kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Nah, kerajaan Islam di Sulawesi yang pertama adalah Kerajaan Gorontalo. Berdiri kerajaan ini sejak abad ke-13 sampai tahun 1947, masa kemerdekaan ya, masih ada ya. Raja pertama Goa adalah Tumanurungari Tamalate, seorang ratu, ini perempuan ya. Awalnya rajanya perempuan. Adapun raja Islamnya yang pertama adalah In Mangarangi Daeng Manrabia atau yang lebih dikenal dengan Sultan Alauddin. Ya, ini ada yang dijadikan nama perguruan tinggi ini ya. Yang memimpin 1593 sampai dengan 1639 Masehi. Kesultanan Goa dan Talo sendiri adalah pelopor penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Awal penyebaran Islam secara resmi oleh kedua penguasa Goa dan Talo terjadi pada malam Jumat, tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 September 1605 Masehi. Nah, ini kerajaannya. Pada tahun 1607 Masehi, Sultan Alauddin itu mengeluarkan dekret atau semacam surat perintah yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi kerajaan dan mengharuskan rakyat Goa dan Talo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan dan agamanya. Kerajaan
Gorontalo ini runtuh atau dikalahkan oleh VOC Belanda yang pada saat itu kita kenal Sultan Hasanuddin sebagai raja ke-16-nya yang bergelar ayam jantan dari timur itu ditangkap oleh VOC dalam sebuah perundingan ya. Nah, itu jahatnya VOC dulu ya. Tapi Belanda sekarang baik ya, baik juga dengan Indonesia. Dulu aja itu ya. Dan digantikan oleh putranya, raja terakhirnya Sultan Amir Hamzah tahun 1669 ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah Kesultanan Buton. Nah, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Buton. Jadi Kerajaan Buton ini awalnya tidak beragama Islam. Nah, di lambat laun seiring berjalannya waktu, rajanya memeluk Islam. Kerajaan ini berlokasi di Bau-Bau, di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, adapun Raja Buton yang masuk Islam pertama kali dan menjadi pendiri Kesultanan Buton adalah Raja Buton ke-6 yang bernama Haluoleo. Haluoleo. Nah, di mana tokoh terkenal pembawa Islam dari Johor ke Kerajaan Buton menurut riwayat adalah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. Nah, setelah Raja Haluoleo masuk Islam, kemudian dia dilantik menjadi sultan dan bergelar Ulil Amri dan Qaim ad-Din, yaitu di Kesultanan Buton. Nah, kemudian yang terakhir untuk tugasnya, karena ini terkait dengan kompetensi keterampilan, tugas kalian adalah menceritakan secara tertulis maupun secara lisan. Jadi nanti kalian pilih salah satu kerajaan Islam, apakah yang ada di Sumatera, Jawa maupun di Sulawesi. Ya. Kemudian kalian buat tulisan singkat tentang kerajaan Islam tersebut. Ya. Boleh juga kalian mengambil dari slide presentasi ini tadi, ataupun dari literatur lain, ya boleh, silakan. Kemudian kalian buat video di mana kalian sedang menceritakan tulisan kalian. Lebih bagus kalau kalian hafal, tapi kalau tidak hafal kalian bisa menggunakan teknik pengambilan gambar sehingga tidak nampak kalian itu membaca ya, tidak nampak membaca. Kemudian setelah itu posting tulisan kalian dan video kalian di sosial media, apakah itu di Facebook atau di IG atau di WA, atau videonya juga bisa di YouTube. Lalu kirim linknya di komentar forum e-learning, terutama kalian yang sekolah di MTS Negeri 2 UT Kartanegara. Ambil linknya, baik link yang dari tulisan maupun dari video kalian. Tulis di komentar di forum kelas e-learning kelas kalian ya. Tentunya nanti kapan waktunya akan kalian bisa lihat di kelas online kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan ini. Kita lebih mengenal, maka kita akan lebih mencintai dan menyayangi agama Islam yang ada di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.